atau pemilihan rumah gitu ya, atau pemilihan kendaraan dan lain sebagainya itu kita bisa menggunakan SPK ini. Jadi sistem pendukung keputusan. Jadi dia membantu mensupport decision maker untuk mengambil keputusan. Jadi nanti dari beberapa alternatif itu bisa dipilih mana yang akan digunakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya 100 misal ya, 100 data, kita diminta untuk meranking berdasarkan kriteria-kriteria yang ada di ranking mana yang termasuk ke dalam kategori orang yang berhak mendapatkan program PKH gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan SPK ini. Jadi SPK sistem formasi ya, kalau misalnya kita belajar sistem formasi itu kan ada klasifikasi dari sistem informasi, salah satunya di sana ada sistem pendukung keputusan. Jadi dia sistem informasi juga, hanya saja ditambahkan metode atau perhitungan untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut, apakah sistem tersebut bisa menentukan atau mengambil keputusan. Nah, ada banyak metode yang bisa kita gunakan di dalam SPK, ya. Jadi nanti akan saya sampaikan beberapa metode dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15 nanti, ada beberapa metode yang akan kita gunakan, yang bisa kalian gunakan. Nah, harapan saya nanti setelah kalian mengikuti perkuliahan ini rata-rata angkatan berapa ya? 2020 ya? Angkatan berapa ini? 2021, 2020, oke. Jadi nanti harapan saya itu kalian punya gambaran. Oh, saya nanti tugas akhirnya nanti akan saya akan mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan. Jadi tidak melulu sistem formasi, tapi bisa menggunakan sistem pendukung keputusan. Artinya apa? Metode ini tinggal diterapkan saja di dalam SI. Nanti jadi sistem pendukung keputusan. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Ada namanya matching profile, kemudian ada AHP, kemudian ada WP gitu ya, kemudian ada lagi AHP, kemudian ada MCDM, MADM ya, itu bisa digunakan. Kemudian metode-metode fuzzy itu bisa digunakan dalam membangun atau mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai metode profile matching. Jadi ini salah satu metode yang nanti bisa kita gunakan untuk mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan. Jadi nama metodenya adalah matching profile ya. Nah, jadi metode profile matching ini merupakan sebuah mekanisme dalam pengambilan keputusan yang mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor ideal yang harus dipenuhi oleh parameter. Ini menurut Siahaan dan Taro tahun 2016. Jadi penelitiannya Siahaan tahun 2016. Jadi mekanisme atau metode, jadi terdapat tingkat variabel prediktor ideal. Jadi ada prediktor, ada istilahnya standar idealnya yang harus dipenuhi oleh parameter. Nah, profile matching juga bisa dikatakan sebagai sebuah mekanisme dari bukunya Bu Kusrini, Prof. Kusrini tahun 2007. Jadi sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan asumsi terhadap variabel prediktor ideal yang harus dimiliki oleh alternatif. Jadi alternatif itu artinya apa? Apa istilahnya individu yang terpilih, individu yang digunakan ya, atau misalnya rumah, pilihan rumahnya, berarti rumahnya, atau kendaraan dan lain sebagainya, atau mahasiswa. Itu sebagai alternatif. Bukan tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Jadi asumsinya adalah variabel prediktor ideal yang harus dimiliki oleh alternatif. Nah, di dalam proses profile matching ini nanti ada yang namanya gap ya. Gap antara misalnya variabel prediktor ideal tadi dengan variabel dari setiap alternatif. Jadi dia membandingkan kompetensi individu dengan variabel ideal untuk mengetahui perbedaan kompetensi atau gapnya. Jadi kita punya kompetensi individu. Jadi misalnya individu itu punya karakteristik atau punya variabel. Misalnya harga gitu ya. Kalau misalnya kita mencari rumah kan harga, kemudian jarak, kemudian apalagi misalnya ukuran, kemudian DP gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kriteria. Nah, jadi nanti setiap kriteria itu akan dibandingkan dengan variabel idealnya atau gap idealnya atau perbedaan kompetensinya atau kita katakan sebagai gap. Nah, ini menurut Siahaan dan Taro tahun 2016. Jadi di penelitiannya Siahaan.
Nah, di dalam profile matching itu dilakukan penilaian variabel. Jadi ada penilaian variabelnya. Ya. Jadi penilaian variabel atau karakteristik ya terhadap alternatif-alternatif pilihan dengan memberikan skor yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing alternatif. Jadi alternatif itu tadi individualnya atau barangnya atau bendanya, kemudian dia punya karakteristik atau variabel ya yang berbeda-beda. Nah, kita akan lihat mungkin kalau dari teori susah dipahami gitu ya. Nanti kita akan lihat dengan menggunakan perhitungan langsung saja atau dengan menggunakan contoh soal. Kemudian proses yang ada di dalam profile matching ini, jadi ada beberapa tahapan nanti. Jadi kalau tidak salah ada 5 apa 6 tahapan ya. Ada 5 apa? Ya 5 tahapan. Ada 5 tahapan ya. Jadi ada 5 tahapan. Tadi saya sudah jadiin si Nopal co-host belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ada tahapan ini. Jadi artinya nanti ketika kalian mengembangkan SPK, baik itu berbasis web atau berbasis desktop, kalian tinggal mengikuti tahapan ini saja. Pasti kalian sudah bisa membangun sebuah SPK. Ya. Jadi menggunakan profile matching. Jadi penentuan urutan alternatif pada model profile matching berdasarkan tingkat profil alternatif yang paling mendekati profil ideal. Jadi kita punya, kalau istilahnya sekarang itu, kalau di rapor itu ada KKM. Apa itu? Angka kecukupan ya. Jadi ada standar minimalnya. Jadi kalau misalnya kita melewati standar minimal kan berarti kan nilainya besar itu. Ya. Tapi kalau misalnya di bawah KKM tadi berarti nilainya kecil gitu ya. Nah, itu kalau sama ya nilainya 0 gitu ya. Tidak ada selisih gitu ya. Nilai bobotnya ketika 0 tidak ada selisih nilainya 5. Nanti kita lihat. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan gap. Jadi perhitungan gap ya. Gap ini adalah hasil perbedaan kompetensi antara profil alternatif ya. Jadi jarak gitu ya, jarak atau selisih dari perbedaan kompetensi antara profil alternatif dengan profil targetnya. Kita punya profil target dari KKM minimumnya tadi. Ini menurut Syahaan dan Taro tahun 2016. Nah, itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan gap sama dengan nilai profil alternatifnya dikurangi dengan nilai profil targetnya. Jadi dia berapa nilai alternatifnya? Oh, misalnya nilai untuk jarak itu dia 5, tapi profil targetnya berapa 3. Berarti ada selisih gapnya berapa 2. Kalau misalnya minus juga boleh. Ya, nilai gapnya minus nanti ada nilainya juga, ada nilai bobot. Jadi nanti nilai minus itu akan diberikan bobotnya, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi kita hitung dulu nilai gap untuk masing-masing alternatif di setiap variabelnya dia. Kemudian dilakukan pembobotan. Jadi ketika kita misalnya sudah dapat misalnya, oh saya sudah dapat gap nih untuk misalnya ya kita pakai contoh soal gitu ya. Contohnya itu adalah kita akan mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan penentuan mahasiswa berprestasi. Apa yang menjadi variabelnya, misalnya IPK, kemudian jumlah prestasi, kemudian apalagi biasanya itu ya mahasiswa berprestasi, IPK, jumlah, terus apa lagi misalnya semester gitu misalnya ya, semesternya dia mempengaruhi atau tidak. Tapi nanti bisa istilahnya itu pembobotannya bukan pembobotan, tapi dampaknya itu terhadap pengaruhnya itu tidak begitu besar gitu ya. Jadi kita pakai 3 kriteria ini dulu, IPK, kemudian prestasi sama semester. Nah nanti misalnya IPK, kalau targetnya itu berapa? Minimal 3. Ternyata yang si A atau si Noval itu IPK-nya 3,5. Berarti dia sudah punya nilai selisihnya berapa? Ya, 0,5 misalnya ya. Atau misalnya nanti selisih nilainya berapa? 3 gitu ya. Nah, berarti nanti tinggal dibobotkan. Oh, gap-nya itu 3, berarti nilai bobotnya berapa? 2,5. Kemudian untuk variabel semester juga sama. Untuk variabel jumlah prestasi juga sama. Ya.
Nah, ini yang kedua. Jadi kita tentukan bobotnya. Setelah dapat perhitungan gap, kita tentukan bobotnya. Ini tabel bobotnya. Jadi kalau misalnya nilai gapnya itu 0, maka nilai bobotnya, berarti untuk variabel itu dia dapat nilai 5 bobotnya. Kalau nilainya 1, dia dapat 4,5. Jadi kita punya, kalau di dalam database-nya kita nanti ada tabel pembobotan gitu ya. Jadi punya nilai gap, ini ID gap, kemudian nilai gap, nilai bobotnya gitu. Jadi nanti tinggal kita cek saja kalau misalnya dia gap-nya 0, if apa namanya nilai gap sama dengan 0, maka W-nya atau bobotnya sama dengan 5. Kemudian 1 berarti 4,5 dan seterusnya. Jadi semakin ke bawah ya semakin kecil gitu ya. Ini ada keterangannya. Jadi kalau misalnya tidak ada selisih nilai bobotnya, berarti dia mendekati ke ini ya, ke sempurna gitu ya. Ini nilainya 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita menentukan atau melakukan identifikasi dan perhitungan terhadap core vektornya. Jadi ada vektornya sama secondary vektor. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa misalnya 3 variabel tadi, faktor penentu untuk orang mendapatkan apa dikatakan sebagai mahasiswa berprestasi itu, misalnya core faktornya adalah IPK. Dia punya nilai core faktor yang besar gitu ya. Jadi kemudian secondary vektornya apa? Misalnya secondary vektornya adalah tadi jumlah SKS dengan jumlah prestasi. Atau core vektornya apa? Jumlah prestasi dan IPK itu sebagai core vektor. Tapi secondary vektornya adalah apa namanya? Jumlah prestasi kemudian semester gitu ya. Secondary vektornya semester. Jadi ada 2 core vektor, 1 secondary vektor. Nah, setiap aspek penilaian dikelompokkan menjadi 2 gitu ya. Jadi ada core vektor dan secondary vektor. Core vektor merupakan kriteria yang penilaian yang paling penting. Jadi dia sangat mempengaruhi. Jadi besar atau tidaknya nilai dari variabel tersebut dia akan mempengaruhi apakah dia termasuk ke dalam mahasiswa berprestasi atau tidak gitu ya. Jadi punya secondary punya core vektor besar tapi secondary kecil ya dia tetap bisa naik ke ranking di atas karena core vektornya menentukan gitu. Kemudian kalau punya core vektor kecil tapi secondary vektornya besar, ya dia belum tentu berada di ranking atas, tapi bisa jadi di ranking bawah. Karena dia menjadi core vektor. Nah, sedangkan secondary vektor adalah item-item selain aspek yang ada pada core vektor tadi. Nah, disebut juga sebagai faktor pendukung gitu ya, faktor pendukung. Faktor utama sama faktor pendukung. Nah, nilai masing-masing variabel core vektor dan secondary vektor dihitung berdasarkan nilai bobot gap tadi. Ya, ini rumusnya. Nilai core vektor ya. Nilai core vektor itu hasil penjumlahan dari NC-nya itu adalah jumlah total nilai core vektor dibagi dengan jumlah variabelnya. Ada berapa? Misalnya tadi 2 sama 1 gitu. Berarti core vektornya 2, berarti dibagi sama 2 itu tadi ya. Jumlah 2-nya tadi. Jumlah nilainya berapa gitu untuk core vektor. Nanti kita lihat. Ini persamaan yang ketiga. Tahapan yang ketiga, persamaan kedua. Nah, kemudian nilai secondary vektor itu dihitung seperti ini. Jadi jumlah dari nilai, total nilai dari secondary vektor dibagi dengan jumlah variabel secondary vektornya. Ya. Itu sih siapa kalau ada yang masuk di ya, Naval ya. Nanti jangan sampai tidak di nanti tidak ikut perkuliahan. Ya. Ini selanjutnya perhitungan nilai total. Nah, kalau sudah dapat, maka kita melakukan perhitungan nilai total itu mempertimbangkan tiap-tiap aspek yang diperkirakan berpengaruh pada kinerja setiap profil melalui persentase, core vektor, dan secondary vektornya tadi. Jadi berapa persen tadi persentasenya? Misalnya 70-30 gitu ya. Berarti persentasenya dikali dengan nilai core vektornya ditambah dengan persentase secondary vektornya dikali dengan nilai secondary vektornya. Kemudian baru lakukan perankingan. Jadi ini tahapan yang ada di profile matching. Jadi kalau kalian mengikuti ini, saya bisa memastikan kalian sudah bisa membangun sebuah SPK yang menggunakan metode profile matching. Jadi sudah aman tuh tugas akhirnya itu ya. Jadi tidak perlu pusing-pusing lagi tuh, Pak, judulnya bingung gitu ya. Tinggal cari saja apa misalnya masalah PKH. PKH itu ada kriterianya apa saja yang mendapatkan PKH gitu ya.
Nah, pastikan dulu secondary vektornya apa, kemudian core vektornya apa gitu ya. Nanti kita bisa hitung gitu. Ya, kita bisa hitung. Noval, ya ada yang masuk di admin ya? Ini saya yang admin ini. Noval masih ini kan, standby kan? Iya Pak, ini mungkin di tempat saya agak delay, ini juga baru muncul Ya. request masuknya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Jadi ada 5 tahapan ini. Kemudian setelah dihitung nilai total, kemudian kita ranking. Kalau ranking lebih mudah gitu ya. Ranking itu adalah persentase dari N1-nya ditambah dengan persentase ini persentase tadi ya, apakah dia core vector atau bukan core vector gitu ya. Ini dapat dari nilai ini tadi N-nya tadi. Nanti kita lihat. Nah, jadi misalnya sekarang kita punya soal seperti ini. Ini saya ambil dari sebuah paper, nanti kalian bisa cek itu. Jadi di paper tahun 2018 di jurnal intensif volume 2 nomor 2 halaman 115 sampai 126. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sunarti dan Sundari dengan judul perbandingan metode SAW dan profile matching pada pemilihan rumah tinggal studi kasus di Perumahan Depok. Jadi dia membandingkan metode SAW dan profile matching, tapi kita ngambilnya yang profile matchingnya. Jadi boleh nanti kita mau melakukan kasus yang sama itu dihitung dengan menggunakan metode yang berbeda, boleh. Nanti mana yang lebih bagus gitu ya dari hasil perankingannya. Ya kalau misalnya sama ya berarti bisa dikatakan ya sama saja antara kedua metode itu. Nanti bisa dicek nih ya. Ini contoh perhitungan dari profile matching. Jadi kita punya kriteria. Jadi kriteria ini kalau ditanya itu kriteria itu bukan dari kita ya. Jadi kriteria itu adalah dari pakar atau dari ahli gitu ya. Jadi kita harus bertanya dulu, harus ada referensi. Kenapa kita ngambil kriterianya itu gitu ya. Jadi tidak boleh kita asal misalnya saya maunya kriteria ini, harus ada dasar. Penentuan misalnya masyarakat yang dikategorikan miskin itu kan ada standarnya. Jadi dari BPS kan sudah ada ukuran rumah, kemudian lantai, kemudian apa gitu ya. Nah, sama itu ketika memilih rumah itu kan ada beberapa hal yang digunakan sebagai pertimbangan. Jadi pertama kita punya kriteria ya. Ini target profilnya. Jadi kita punya kriteria ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 kriteria. Kriteria yang pertama adalah harga, yang kedua adalah lokasi, yang ketiga KPR, bisa KPR atau tidak. Yang keempat itu adalah tipe rumah ya. Itu jenis rumahnya gitu, tipe rumahnya, tipe 60, 36, 80 dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas, kemudian pembayaran awal. Nah, ternyata yang menjadi penentunya kita, ya penentu utama itu ada di harga. Harga kan mempengaruhi sekali tuh. Kemudian lokasi, kemudian KPR, kemudian ada down payment atau tidak, atau ada DP atau tidak. Nah, ini kita sudah buat nih. Ya, kita sudah punya kriteria, kemudian ada profil pencapaiannya. Jadi untuk ini diberikan nilainya 3 gitu ya. Harga itu 3 profil capaiannya. Jadi kalau misalnya ada satu perumahan melebihi dari 3 berarti ya nggak apa-apa, 4 misalnya. Berarti kan dia punya selisih gap. Kurang dari 3 nggak apa-apa. Skornya bisa jadi 2 gitu ya. Ya tetap ada selisih -1 gitu ya. Nah, jadi kita punya harga, lokasi, KPR, tipe rumah, fasilitas pembayaran awal dengan profil pencapaian 3, 5, 3, 5, 5, 4 gitu ya. Jadi ini nilainya. Standar minimalnya gitu istilahnya gitu ya. Ya, targetnya gitu, target minimal gitu. Kemudian ada jenisnya, core vektornya adalah harga, lokasi, KPR, sama pembayaran awal. Secondary vektornya ada 2. Ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ini ya. 6. Ya. Nah, ini kita sudah punya ini. Nah, kemudian kita hitung gap-nya. Nah, jadi ternyata setiap kriteria ya, ini kan ini alternatif ya. Kemudian kita punya ini, oh ternyata si alternatif 1 atau perumahan 1, perumahan 2 ya, perumahan 3, perumahan 4, perumahan 5 gitu ya. Ini pakainya alternatif aja, alternatif 1, 2, 3, 4, 5. Nggak apa-apa nih. Nah, harganya berapa? Oh, harganya 5. Ya, kemudian lokasinya. Ini sebenarnya
untuk penyederhanaan saja ya. Jadi kalau misalnya harganya dalam ribuan, dalam jutaan juga boleh gitu ya. Nanti tinggal dihitung selisihnya saja. Nah, kemudian kita punya harganya berapa? Oh, untuk yang satu, untuk alternatif 1 itu harganya 5 nilainya. Kemudian lokasi 2 berapa? Lokasinya berapa? 5, KPR-nya 3, tipe rumah berapa? 4, fasilitas 4, pembayaran awalnya 5, dan seterusnya sampai alternatif ke-5. Tapi kalau misalnya ada 100 alternatif ya juga apa-apa, tinggal dihitung saja. Berarti kita punya tabel ini nanti, tabel kriteria, kemudian kita punya tabel apa namanya istilahnya, tabel alternatifnya yang berisi kriterianya juga. Berarti A1 itu apa? Nanti tinggal buat saja di ini ya, di database atau di tabelnya kalau misalnya buat sistem SPK-nya nanti. Nah, kemudian kita cari nilai gap-nya. Ya kalau angka 1 tadi sudah, angka 2 nilai gap-nya. Jadi nilai gap-nya berapa? Ya. Ya kalau misalnya tadi alternatif 1 harga itu berapa tadi? Kita lihat. Harga itu 3. Berarti 5 kurang 3, 2. Ini kan. Harga itu 3. Oh, ini sudah ditulis nih. Harga 3, lokasi itu 5, kemudian KPR itu 3, tipe rumah itu 4 targetnya, kemudian fasilitas itu 5, kemudian pembayaran awal itu 4. Maka kita bisa dapatkan gap-nya, selisihnya. Ya. Selisih antara alternatif dengan nilai pencapaian. Berapa? Ya tinggal kita kurangin saja. 5 kurang 3, 2. 5 kurang 5, 0. 3 kurang 3, 0. 4 kurang 5 itu minus 1. 4 kurang 5 itu minus 1. Di 5 kurangin 4, 1. Ya. Itu. Kalau di sini nilainya positif. Karena ini kalau dijumlahkan kan 1. Ini 2, 2, 2, 2, 1 minus. Ini jadinya sama 0. Tapi nggak usah dilihat yang sebelah ini. Nah, kemudian yang A2 juga sama. 5 kurang 3, 2. 5 kurangin 0, 5 kurang 5, 0. Dan seterusnya sampai terakhir gitu ya. Nah, kita sudah dapat perhitungan gap-nya atau gap-nya itu untuk masing-masing alternatif dan kriterianya. Itu kita sudah dapat nilai gap-nya. Nah, selanjutnya apa? Ya, selanjutnya tinggal kita bobot ya. Tadi kita lihat ya, kita punya A1, nilai gap-nya itu 2. Kalau kita 2, tadi berapa 2? Nah, 2 itu berapa nilai bobotnya? 3,5 nih. Nih ya. 2 itu nilai bobotnya 3,5. Nih ini. Ya. Jadi maka kalau misalnya kita tadi punya selisihnya 2, berarti untuk nilai bobot dilakukan pembobotan nilainya 3,5. Kalau 0, tadi kan 0 nih. Ini kan 0. 0. Berarti nilai bobotnya berapa? 5. Dapatnya dari mana? Dari sini tadi. Dari nilai ini. 5 tadi berapa? 0 tadi berapa? Nilai bobotnya 5. Jadi kita melakukan konversi gitu ya. Jadi ketika misalnya nilai bobotnya tadi nilai gap tadi 0, maka nilai bobotnya sini 5 dan seterusnya gitu ya. Maka kita sudah dapat nilai bobot di sini. Oke, sampai di sini gampang ya. Gampang nggak? Gampang gitu ya. Tapi jarang ada yang mau ngambil senior kalian jarang ada yang ngambil TA-nya tentang SPK. Ya karena mungkin merasa sulit gitu ya. Ya kalau misalnya ini kan sudah tahu nih, oh saya pakai profile matching. Jadi kalau ada yang mau TA, saya pembimbingnya nggak apa-apa. Kemudian A2 dan seterusnya, kita sudah dapat nilai bobot. Jadi A1 bobotnya 3,5 untuk harga 5, 5, 4, 4, dan seterusnya. A5 juga sama 4,5, 4, 4, 4. Kita belum tahu nih mana yang terbesar gitu ya. Jadi kita belum tahu mana yang terbesar. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung nilai core vektornya tadi. Ya, secondary sama core vektornya tadi. Ya, kita hitung. Bagaimana caranya menghitung? Ya, tadi ada rumus. Nih, core vektor. Core vektor itu dihitung dengan menggunakan sigma, hasil penjumlahan dari NC. Jadi jumlah total nilai core vektornya dibagi dengan jumlah total nilai dibagi sama jumlah core vektornya ada berapa yang masuk ke dalam core vektor. Nah, kalau di sini kan kita lihat
core vector itu ada 4. Secondary vector, oke. CF itu ininya 4 jumlahnya. Kemudian SF itu jumlahnya berapa? Jumlahnya 2. Ya, kita punya 6 variabel kan. Ya. 6 kriteria gitu ya. Nah, kita itu berarti yang masuk ke dalam core vector itu apa saja tadi? Harga, lokasi, KPR, sama pembayaran awal. Ya. Ini harga, CF, CF. Ini SF, secondary vector, SF. Nah, berarti caranya bagaimana? Kita tambahkan 3 setengah, ini kan CF, tambah 5, CF, tambah 5. Nih, 3 setengah tambah 5, kemudian tambah 4 setengah. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Terus dibagi berapa? Jumlahnya 4. Nah, kita dapat A1 itu, maka nilai core vector untuk A1 itu 4 setengah. Ya. A2 nilai core vectornya berapa? Ya tambahkan 3 setengah tambah 5 tambah 4 setengah tambah 5. Berarti 3 setengah tambah 5, ya kan, tambah 4 setengah. Berapa itu? 8 tambah 5, 9 tambah 5. 9 tambah 5, 14 bagi 4. Gitu ya. Oke. 4 setengah itu 9. 9 tambah 19. 19 bagi 4 gitu ya. Berarti kita dapat nih 4 setengah. Kita sudah dapat CF-nya. Nih, CF-nya. Anggaplah kita sudah menghitung semua ya. Sudah dapat nilai CF. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Atau masih bisa dipahami? Masih bisa dipahami? Coba kameranya dinyalain dulu. Saya kuliah kayak bicara sendiri jadinya. Oke, Vito sudah nyalain tuh.